Jadi kita ini kan Bang Yusak ini kan senior yang namanya tuh harum. Iya. Buat Purwokerto itu, beliau ini kan pencetus banyak hal. Makin lama di kampus yang sekarang juga makin harum nih kayaknya. Jadi kemarin tuh nggak sengaja ceritanya. Saya monitoring media, Iya. terus nemu komentar beliau ini. Apa itu bilang? Iya, komentarnya beliau ini, wah ini mantep nih gitu kan. Terus carilah di Instagramnya. Oh ada Instagramnya, DM gitu kan. Nah ternyata ini senior gua nih gitu. Gitu. Sama ini, senior juga. Senior saya juga. Senior apa tuh? Senior dosen. Oh di Unpam juga. Alhamdulillah. Jadi gimana Bang sebagai apa? Yang namanya harum di gerakan mahasiswa itu? Ya, memang kerja keras itu dulu, saya mengorbankan kuliah juga setahun saya itu nggak masa bodoh sama kuliah itu. Tapi bukan berarti paling nggak ikut kuliah ya, gitu kan. Tapi UTS UAS ya, makanya dosen tuh saking jengkelnya tuh nilai saya kan bagus UTS UAS itu, nggak mau juga ngasih nilai A itu, gara-gara nggak masuk kan. Nggak bisa, saya nggak ada toleransi. Kamu nggak pernah masuk meskipun masuk doang UTS UAS nilai bagus. Nggak ada kayak gitu. Sekarang dekan FISIP coba. Visip sekarang. Aku masih inget ya. Elis namanya tuh. Udah rekod nih kayaknya. Kita sapa sobat baca dulu kalau gitu ya. Oke, siap. Oke, hai sobat baca. Jumpa lagi di Tambang Data kuatbaca.com bersama saya Gary dan juga Kang Jajang di sini. Halo. Dan kita kedatangan tamu Bang Yusak Farhan, pengamat politik dan akademisi dari Universitas Pamulang. Nah, ini dia. Terima kasih, Bang Yusak. Kamu masih Terima serius kasih. ya? Oh, Kamu masih serius ya? kebawaan ya. Jadi kalau sama Bang Yusak ini kan udah politisi, pengamat, mantap ya kan? Tapi gayanya kan sangat kekinian. Apa pengaruh baju ya mungkin ya? Tadi ini dari tadi kita nongkrong di belakang tuh kan, telepon terus ya Iya. kan? Itu berapa banyak politisi yang minta advisory beliau ini? Iya betul. Tapi yang lain ini wartawan dari naik Gojek sampai sini itu masih berapa yang belum saya balas itu? Nanti saya berjalan lagi gitu. Masalah itu kan. Jadi kita jangan sia-siakan nih. Betul. Kesempatan besar nih kita kedatangan Bang Yusak nih. Dekan FISIP Unpam. Dia juga aktif di organisasi HMI. Jadi kalau Dinda mau menyapa Kakanda nih, silakan komen ya. Tapi Tayangan ini. by the way dari kemarin ini narasumber kita semuanya HMI. Coba yang kemarin ribut di sini tuh Iya Bang juga. Riko sama si Bang Ges. Bang Des. Hariko. Dua-duanya juga. Hariko. Iya, Riko sama Bang Aduh. Des. Ini jadi kayaknya Republik ini milik hijau hitam nih kayaknya nih. Oke Bang Isak, banyak hal nih yang kita obrolin ya kan. Iya. Itu apa namanya? Ada apalagi semalam ya kita lihat di salah satu TV swasta itu ya Bang. Apa namanya? Terutama wakil presiden itu, saya kok lihatnya ada sesuatu yang miss ini. Antara gagasan tuh biasanya kan timbul dari kebutuhan ini. Dari kebutuhan, dari kesulitan, dari apa. Itu ada sesuatu yang hilang di tengah-tengah ini. Karena biasanya gagasan tuh kan biasanya berawal dari kesulitan dalam kebutuhan ekonomi. Ekonomi yang biasanya berhubungan dengan kebutuhan, mulai kebutuhan dasar, kebutuhan untuk aman, kebutuhan untuk bersaing, sampai kebutuhan untuk mendapatkan apresiasi gitu ya. Itu kalau ketika beriringan dengan lingkungan hidup ya. Nah jadi Itu jadinya jadi budaya sebenarnya gini, budaya itu kan tumbuh di bentuk ekologis macam apa kan? Perpaduan antara gagasan kesejahteraan sama bagaimana budaya itu terbentuk di dalam mekanisme politik hari ini dalam konteks pemilu yang sangat praktis ini Bang. Tentunya akan menarik ketika elit itu bisa memahami rakyatnya gitu Pak. apalagi Maunya rakyat gitu ya. iya, apalagi kan ini memilih pemimpin ya Bang ya. Pemimpin kan
dipanggil pemimpin, setidaknya dia butuh satu pengikut. Nah, ini pengikutnya banyak. Seharusnya kan dia memahami apa yang dibutuhkan oleh pengikutnya. Jadi secara gratis Bang, gimana sih kalau paslon-paslon nih biar menang itu kan harus tahu apa yang dimauin rakyat gitu. Tipsnya gimana nih cara mereka tahu maunya rakyat gitu? Ya, yang pertama tentu harus dipahami ya bahwa dalam negara demokrasi itu rakyat adalah menjadi komponen terpenting. Nah, apalagi kalau kita lihat perjalanan amandemen konstitusi kita, waktu amandemen ketiga itu kan salah satu yang kita anggap fundamental itu kan meletakkan kedaulatan ada di tangan rakyat. Nah, kemudian dalam sejarah reformasi elektoral kita, Pilpres pertama digelar secara langsung tahun 2004. Jadi sampai hari ini kita sudah 12 kali pemilu kan. 7 kali pemilunya sebelum reformasi, 5 kali pemilunya pasca reformasi, dan Pilpres langsung itu sudah dilaksanakan mulai 2004, 2009, 2014, 2019. Sudah 4 kali kan. 4 kali. Nah, pemilu serentaknya sudah dilaksanakan di tahun 2019. Yang salah satu motifnya atau reasoningnya adalah bagaimana model concurrent election ini atau keserentakan pemilu itu bisa mendorong penguatan sistem presidensial kita. Karena memang di sisi lain ada fenomena yang cukup unik dan khas Indonesia. Bagaimana mengkompromikan sistem pemerintahan presidensial dengan sistem multipartai. Bukan hanya multipartai, kita multipartai ekstrim kan. Iya, betul. Meskipun angka parliamentary threshold sudah ditinggikan 4%, kan faktanya yang lolos ke Senayan selalu lebih dari 5 partai politik kan. Sekarang aja ada 9 fraksi atau 9 parpol. Jadi singkat kata memang kehidupan politik kita tidak bisa dibonsai dalam iklim kepartean yang sederhana. Meskipun kita pernah punya histori ya terkait dengan penyederhanaan parpol pada saat Orde Baru kan. Tapi kan meletup ya, kemudian tumbang Orde Baru oleh kekuatan mahasiswa dan reformasi. Ya, sehingga dari situ sampai sekarang ya partai politik ini tumbuh subur seperti jamur di musim penghujan. Nah, karena kemerdekaan berserikat, berkumpul itu kan dijamin oleh undang-undang. Dan memang secara historis kalau kita lihat ya dari pemilu 55 kan memang coraknya memang multipartai kan. Bahkan kalau kita pakai analisanya Heidelberg misalnya yang mengupas soal 5 aliran pemikiran politik ya sampai sekarang pun sebetulnya masih relevan kan. Ada kelompok nasionalisme radikal, ada sosialisme demokrat, ada kemudian kelompok Islam yang ada faksi NU Masyumi, ada juga kelompok bahkan tradisionalisme Jawa kan. Betul. Nah, jadi saya kira meskipun secara organisasi mereka sudah tidak ada ya, tapi jejak-jejak pemikirannya sampai sekarang masih ada kan. Ada, gitu. Jadi itulah bukti bahwa kehidupan politik kita itu ada dalam ruang yang plural, ruang yang heterogen. Nah, lantas apa hubungannya dengan rakyat? Ya tentu karena rakyat adalah pemegang otoritas ya, pemegang kedaulatan rakyat, atau kalau kita bahasakan dengan bahasa yang lebih sederhana lagi, demokrasi adalah rule by the people ya. Ya saya kira memang jantungnya adalah rakyat. Maka bagi semua kontestan pemilu, pasangan capres dan cawapres ini harus mampu memahami dengan baik apa sebetulnya ekspektasi rakyat itu. Nah, oleh karenanya kita berharap Pilpres 2014 itu bukan hanya sekedar arena pertarungan elektoral dalam berburu kekuasaan yang dalam prakteknya bahkan koalisi yang dibangun pun sebetulnya lebih bercorak rent and office seeking, perburuan kekuasaan dan perburuan rente bahkan. Jadi hanya sebatas itu aja. Nah, kita membayangkan Pilpres itu menjadi arena pertarungan gagasan. Sejauh mana sih semua capres dan cawapres itu mampu menghadirkan terobosan dan program-program inovatifnya dalam rangka memajukan Indonesia ke depan. Karena tantangan kita kan cukup kompleks ke depan kan. Nah, inilah saatnya
karena kita sudah masuk musim kampanye dan durasinya cukup pendek, hanya 75 hari, ya tentu semua pasangan capres dan cawapres harus mampu memanfaatkan seluruh ruang publik yang ada, bukan hanya ruang publik yang fisik, tapi juga ruang publik virtual untuk mempenetrasikan semua gagasan-gagasan. Dan kita membayangkan juga debat kampanye yang nanti akan difasilitasi oleh KPU itu bukan hanya sekedar seremoni saja, hanya sekedar menjelaskan dokumen visi dan misi di atas kertas karena itu perintah undang-undang sebagai syarat capres dan cawapres, tapi tidak juga disertai dengan operasionalisasi konsep atau gagasan itu sejauh mana. Nah, inilah yang harus ditambal oleh seluruh tim ses pasangan capres cawapres untuk memperbanyak ruang-ruang perdebatan publik. Karena kalau hanya mengandalkan yang difasilitasi oleh KPU ya tentu terbatas sekali kan. Hanya seremoni jadi intinya aja, bagaimana merebut hati pemilih dan memahami dengan baik apa itu rakyat dan apa kepentingannya, itulah kunci bagi pemenangan Pilpres ke depan. Nah, saya kira peta politik kan sekarang masih bergerak dinamis kan. Masih ada sisa waktu kira-kira 2 bulan ke depan dan kita berharap semua poros capres dan cawapres sekali lagi mampu menghadirkan gagasan-gagasan yang lebih populis, termasuk program-program konkretnya. Karena kalau kita tanya masyarakat, sebetulnya mereka simpel saja kan. Mereka hanya ingin misalnya komponen-komponen dasar atau pokok, ya sandang, pangan, papan, stabilitas ekonomi, stabilitas politik itu terjaga. Nah, bisa nggak capres-cawapres itu mewujudkan itu kan? Jadi, saya kira itu kata kunci pentingnya bagi semua pasangan capres untuk memahami dengan baik terkait dengan ekspektasi rakyat. Berarti Bang, bukan saja capres dan cawapres atau calon pemimpin lain yang berusaha harus paham apa yang dibutuhkan masyarakat, tapi masyarakat juga paham apa yang bisa dilakukan oleh calon pemimpinnya ini ya Bang, berarti ya? Iya, karena kita membayangkan terjadi ruang yang dialogis kan. Jadi bukan satu arah. Bukan seperti masyarakat sedang mendengarkan pidato capres-cawapres, tapi terbuka ruang diskusi yang interaktif antara masyarakat dengan capres dan cawapres. Nah, disitulah pentingnya forum-forum debat itu. Konteksnya bukan untuk menguji kemampuan capres cawapres, tapi bagaimana operasionalisasi dari program itu yang dibutuhkan oleh masyarakat kan. Ini bukan fit and proper test ya. Ya. Ini disinilah saya pikir makna pesta demokrasi itu ya. Ada banyak ide-ide yang bertebaran gitu ya. Kalau banyak seremoni mah namanya demokrasi pesta itu. Tapi kayaknya para paslon ini terjebak di wilayah itu ya, seakan-akan dia harus adu kemampuan di depan publik gitu. Karena yang terlihat kan, coba deh kita langsung deh ke situasi terkini. Paslon 1 sama 2 merasa lebih unggul punya cawapres. 1 sama 3 merasa punya kemampuan lebih unggul dibanding yang paslon 2 nih. Karena seorang anak presiden dan katanya masih mau kencur. Ya terus kita lihat medsos itu kan dinyak-nyak terus kan. Apalagi kemarin ada kejadian salah ngomong asam folat jadi asam sulfat. Gitu. Nah ini seru sih gitu. Tapi yang kemudian riuh di media sosial cuma urusan asam folat slip tangnya ini nih. Nah bagaimana tuh menuju yang ideal seperti yang Abang tadi bilang tuh. Dialogis antara rakyat dan elit. Itu contohnya gimana tuh yang terbaik? Pernah terjadi di Republik ini? Ya, perlu dipahami juga ya. Memang ada suasana yang riuh kan di ruang publik virtual terkait dengan fenomena-fenomena politik yang sebetulnya cukup sederhana, seperti keselio lidah dan lain sebagainya. Tapi itu menjadi trending, menjadi isu sentral. Padahal sebetulnya isu sentralnya bukan itu kan. Isu sentralnya adalah bagaimana pasangan capres dan cawapres ini mampu menerjemahkan operasionalisasi dari gagasan-gagasan yang dituangkan dalam visi dan misinya. Nah, tetapi karena
ini pemilu juga menjadi arena pertarungan kekuasaan, kan konsekuensi dari pertarungan itu cuma dua kan, kalah atau menang kan begitu. Bukan benar salah ya. Ya, jadi ya semua cara akan dipakai saya kira kan. Jadi tidak cukup juga meskipun gagasannya bagus, belum tentu menang juga, karena banyak variabel lain. Ya kalau kita bicara pasangan capres dan cawapres yang ada hari ini kan semuanya punya plus minus kan. Apapun misalnya pasangan Pak Ganjar dengan Pak Mahfud lebih punya keunggulan dibandingkan dengan Mas Gibran dan Pak Muhaimin. Ya beliau terkenal sebagai pendekar hukum, punya komitmen yang kuat terhadap penegakan hukum dan demokrasi. Nah, begitu juga dengan kalau bicara senioritas, Pak Prabowo lebih unggul kan karena 2 kali pilpres maju kan. Pengalaman pemerintahan juga lebih senior, mampu memahami dengan baik terutama bagaimana tantangan geopolitik global. Nah, bicara Pak Anies juga saya kira sama. Pak Anies background-nya adalah akademisi yang cenderung menguasai kan seluk-beluk tantangan nasional kita, dan sebagai mantan gubernur juga saya kira memahami dengan baik persoalan daerah dengan pasangannya Cak Imin sebagai ketua umum partai politik yang punya pengalaman panjang di pemerintahan. Jadi sebetulnya stok yang ada ini bagus semua. Ya. Tinggal bagaimana PR-nya adalah mereka mampu memahami dengan baik rakyat itu. Karena kan nggak mungkin semuanya menang kan. Nah, belum tentu tadi gagasan yang bagus sekalipun itu menjamin kemenangan kalau tidak diimbangi dengan strategi komunikasi politik yang baik. Nah, contoh kasus misalnya begini. Ketika kita bicara kelompok milenial Gen Z yang angkanya mendekati kurang lebih 56% dari total jumlah pemilih kan, dari 204 juta pemilih itu. Nah, apa sih karakter yang melekat pada Gen Z dan milenial? Ya kalau kita uraikan paling tidak ada 3 karakter kan. Gen Z dan milenial salah satu cirinya adalah connected. Dia terhubung dengan perangkat teknologi informasi dari sebelum tidur sampai mau tidur lagi. Yang kedua, kecenderungan Gen Z dan kelompok milenial ini lebih confident, percaya diri. Percaya dirinya tinggi, ya kan? Yang ketiga, biasanya kelompok Gen Z dan milenial ini lebih kreatif dibanding generasi sebelumnya. Maka 3 karakter yang melekat pada diri kelompok Gen Z dan milenial itu harus mampu diterjemahkan dengan baik oleh semua pasangan capres dan cawapres. Jadi bicara tentang gagasan yang bagus saja menurut saya tidak cukup. Nah sekarang kenapa misalnya begitu muncul ikon gemoy dari kelompok porosnya Pak Prabowo dan Gibran, justru elektabilitasnya melesat jauh. Padahal persepsi subjektif sebagian kelompok melihat bahwa gemoy itu pepesan kosong, sesuatu yang nggak bermakna apa-apa, karena nggak substantif, karena nggak mengandung program-program yang inovatif kan, hanya sekedar ya joget-joget ria dan lain sebagainya. Tapi kan ternyata tren elektabilitas Pak Prabowo Gibran naik. Kan berarti kan ada sesuatu yang terselip di dalamnya bahwa gagasan bagus pun nggak cukup. Jadi harus disertai dengan strategi marketing politik. Bahkan ikon Gemo itu kan kemudian diikuti juga kan oleh para caleg yang tergabung di poros koalisinya Kim juga kan. Meskipun umurnya udah tua, tapi dia sebagai caleg menonjolkan ikon yang seperti bocah, seperti bocil dan karakter apa namanya anak-anak itu kan. Bocil bahkan receh. menjadi tren kan. Dan di tool campaign pun banyak sekarang beredar kan, seperti kalender dengan ikon Gemoy dan lain sebagainya. Nah itu bagian dari strategi menghadirkan style public campaign yang lebih mengena kepada kelompok pemilih, kepada rakyat itu tadi. Tapi luar biasa. Karena biarpun perdebatannya itu sangat serius ya, bahkan bicara gagasan-gagasan, misalnya mengupas gagasan Bung Karno, Bung Hatta ke depan ya, kita menyongsong Indonesia Emas 2045, bahkan visioner lagi ditarik ke lebih depan lagi. Tapi kalau tidak mengenakan, tidak nempel di kepala masyarakat kan. Jadi gagasan itu bukan berarti tidak penting. Gagasan itu penting, tetapi yang perlu diingat, market pemilih ini karakternya bagaimana? Itu yang harus dipahami dengan baik. Karena output dari pertarungan ini kan bagaimana bisa menang kan itu. Iya. Nah. Tapi alam berpikir politik yang hari ini berkontestasi itu dari mana sih ya? Karena tiba-tiba seorang Prabowo yang tadinya sangat berapi-api gitu, gebrak-gebrak gitu. tiba-tiba bisa switch dengan format kampanye yang sangat manis seperti ini. Itu saya pikir hal yang nggak mungkin coba-coba itu kan.
Kalau coba-coba kan anak kecil ya kan. Ya tentu kan kalau kita bicara Pak Prabowo ya, beliau kan sudah 2 kali pilpres, sudah belajar banyak variabel apa yang membuat beliau kalah sama Pak Jokowi kan. Nah salah satunya adalah ya karena beliau besar dan lahir dari rahim besar di lingkungan militer, ya tentu kesan tegas, kemudian serius itu kan cenderung melekat pada diri Pak Prabowo. Sementara banyak orang yang belum tentu menyukai karakter itu juga. Makanya kita perhatikan Pak Prabowo sudah mulai melakukan transformasi gaya komunikasi politiknya yang lebih adaptif lagi, lebih friendly lagi dan menyasar hampir semua kalangan. Makanya lahirlah ikon Gemoy itu. Sekalipun sebetulnya itu juga bagian dari reaksi spontan masyarakat kan. Tapi bahwa Pak Prabowo bisa menyesuaikan dengan kondisi dimanapun, bergaul dengan anak muda, bergaul dengan kelompok tua misalnya itu bisa gitu loh. Tidak kaku lah. Nah, itu yang harus diakui kan gitu. Tapi itu ada faktor pendorongnya dari terpilihnya Gibran sebagai wakil presiden, calon wakil presidennya nggak sih Bang? Untuk mendukung gimmick-gimmick Gemoy itu. Kan dia paling muda itu di antara calon wakil presiden yang lain. Ya Gemoy kan muncul setelah Gibran dijadikan cawapres. Iya. Tapi perjalanan Gibran menjadi cawapres itu lebih ditentukan dari strategi Partai Gerindra bagaimana memperkuat atribut atau bagaimana memperkuat legitimasi dukungan dari Pak Jokowi. Karena variabel Pak Jokowi ini menjadi sangat penting kan. Kalau dulu kita masih bisa katakan dengan sikap politik Presiden Jokowi yang masih 50-50 ya, separuh ke Pak Ganjar, separuh ke Pak Prabowo. Tapi dengan diambilnya Mas Gibran sebagai calon wakil presiden, ini ya sudah pasti dukungan politik Pak Jokowi sudah pasti ke Gibran. Nggak mungkin secara nalar sehat anaknya nggak didukung kan nggak mungkin kan. Ya, lepas dari perdebatan yang riuh di berbagai ruang publik terkait dengan putusan MK, variabel Gibran ini tujuan utamanya adalah melegitimasi variabel dukungan Pak Jokowi kan. Nah karena Gibran mewakili karakter Gen Z dan milenial, lalu lahirlah konsep Gemoy tersebut ya. Ini cenderung membuat elektabilitas pasangan mereka naik karena bagaimanapun dibanding cawapresnya Pak Ganjar, dibanding Pak Mahfud, dibanding Caimin, ya Gibran tetap satu-satunya calon wakil presiden yang boleh kita katakan mewakili karakteristik Gen Z dan milenial. Jadi penetrasinya lebih mudah ke kalangan Gen Z. Makanya berdasarkan hasil beberapa lembaga survei kan tingkat elektabilitas di kelompok Gen Z dan milenial Prabowo Gibran cenderung lebih tinggi dibanding pasangan lain kan. Jadi secara teoritis sebetulnya mudah dijelaskan itu. Mungkin perlu penjelasan lagi nih. Zaman dulu tuh zaman saya kecil, kalau lagi kampanye antar pendukung nih, ketemu pendukung masing-masing parpol itu pasti berantem Bang. Dor gitu. Nah sekarang pendukung sama pendukung bisa nyanyi bareng dalam satu panggung ya, kayak kemarin waktu nomor urut pengambilan nomor urut gitu. Ya ini kan bisa dibilang lumayan suasana yang lumayan santai, cukup beretika. Ini bisa sampai kapan konsisten tim-tim pemenangan ini bisa menjaga pendukung-pendukungnya, relawannya untuk bisa tetap kampanye secara beretika dan secara sehat nih kira-kira? Ya potensi terjadinya gesekan politik antar pendukung memang sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Nah, kalau komitmen antar capres dan cawapresnya kan kita lihat kuat ya, untuk tidak saling menyerang, tidak saling merendahkan. Ya kalau terjadi saling sindir itu biasa aja lah. Yang penting dia tidak melanggar norma yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Pemilu. Tidak merendahkan martabat kemanusiaan, tidak bicara atau merendahkan suku, etnik, agama, tidak membahayakan keutuhan NKRI, ya sah saja sepanjang saling sindir itu ditujukan untuk kebaikan bangsa. Nah, kita melihat komitmen yang kuat antar capres tidak saling menyerang. Tapi kan siapa yang bisa nahan antar pendukungnya? Kalau di United States, di Amerika, saya kira perdebatan
di forum apa namanya yang disaksikan oleh jutaan penonton, mungkin antar capres bisa saling menelanjangi kan, bahkan urusan personal. Ketika misalnya debat antara Hillary Clinton dengan Donald Trump dulu kan, bagaimana kemudian Hillary Clinton menelanjangi secara personal aspek-aspek yang menjadi titik kelemahan Trump, itu disaksikan jutaan penonton. Tapi kan Indonesia tidak. Kita tidak pernah melihat kan di forum resmi Pak Jokowi mengejek Pak Prabowo, enggak. Pak Prabowo mengejek Pak Jokowi juga tidak. Nah, artinya kita punya nilai plus di situ sebetulnya. Nah, cuma siapa yang bisa nahan antar pendukung, antar tim ses. Nah, apa yang terjadi di KPU waktu pengundian nomor urut, ya saya kira memang harus dipertahankan. Dan itu bisa terjadi kalau tim ses terutama, ya semua kan punya struktur yang tim pemenangan dari tingkat atas sampai tingkat daerah itu sama-sama memegang komitmen yang kuat. Nah, tentu kita belajar dari 2019 ya. Polarisasi terlalu kuat, ya kan? Selesai pemilu yang di atas sudah duduk ngopi-ngopi, tapi yang di bawah masih berantem kan. Bahkan sampai sekarang mau pemilu masih berantem juga. Belum bisa melepaskan trauma dalam tanda kutip masa lalu kan. Gitu. Nah, kalau dengan kondisi yang udah ada sekarang gitu ya, seberapa optimis sih Bang Yusak ini, apa namanya, pemilu itu rakyatnya bisa memilih dengan secara rasional? Ya, kita membayangkan ya, Pilpres ini adalah pertaruhan mahal dalam konteks membangun ekosistem politik yang sehat. Yang sehat itu seperti apa indikatornya? Ya tentu satu, pelaksanaan pemilu yang berkualitas, yang jujur dan adil, ya termasuk indikatornya adalah rendahnya tingkat money politik. Karena riset akademik pun kan mengatakan angka money politik masih cukup tinggi sebagai konsekuensi logis dari pemberlakuan sistem proporsional terbuka, terutama di pilegnya kan. Kalau Pilpres kan agak beda ya. Pilpres fokus perhatian kandidat pemilih itu lebih bersifat kandidat centered. Tapi kalau pileg biasanya adalah apa yang diberikan oleh para caleg kepada pemilih, sesuatu yang sifatnya lebih transaksional. Karena pileg diikuti oleh banyak kontestan, calonnya banyak, kompetitornya banyak, maka berlakulah hukum ekonomi kan. Ada permintaan, ada penawaran, kira-kira begitulah. Tapi kalau Pilpres saya kira berbeda. Betapa banyak orang-orang yang didorong oleh kesadaran pribadi datang ke TPS untuk memilih calon pemimpinnya karena menentukan masa depan 5 tahun ke depan kan, tanpa digerakkan oleh apa-apa. Jadi murni kesadaran tanggung jawab personal dia terhadap masa depan bangsanya kan. Nah, jadi kalau kita lihat perjalanan panjang kita di fase konsolidasi demokrasi ini kan, ya kita tentu tidak mengabaikan kritik tajam yang datang dari dunia internasional. Kritiknya William Liddell, ya, kritiknya Richard Robinson, kritiknya Larry Diamond, yang intinya menganggap kita mengalami stagnasi demokrasi. Tentu kita tidak bisa pungkiri itu. Tapi bahwa proses rekonsolidasi demokrasi kita sudah lakukan dengan kerja keras, itu juga menjadi prestasi sendiri kan. Di sektor penyelenggara kan kita bisa lihat kan, evolusi institusi yang sudah dilakukan oleh KPU, Bawaslu kan sudah luar biasa kan, bahkan terus disempurnakan dan dilakukan kan. Bahkan bukan hanya KPU dan Bawaslu, kita punya DKPP juga kan, yang menyelesaikan perkara etik penyelenggara pemilu. Jadi kalau dibanding dengan negara lain sebetulnya pilar-pilar penting penyelenggaraan pemilu kita jauh lebih bagus, ya kan. Makanya ini menjadi pertaruhan besar. Apakah indeks demokrasi kita itu ke depan naik atau turun? Tentu salah satu indikatornya adalah pelaksanaan pemilu yang jurdil. Nah, inilah saatnya pemilu itu harus dibarengi dengan partisipasi politik masyarakat yang luas. Karena undang-undang sudah membuka keran itu. Karena kalau hanya ngandalin pengawas pemilu nggak akan cukup. Kita cuma punya satu pengawas TPS, ya kan? Kita cuma punya PKD 1. Kita cuma punya panwas yang jumlahnya terbatas dibanding dengan jumlah pemilih yang sangat besar, sangat banyak. Jadi nggak akan mungkin cukup. Dan disitulah Bawaslu membuka keran partisipasi politik yang luas kepada masyarakat. Saya Tapi kira itu. kalau dari sisi media nih, kita banyak meng-capture
di awal sebelum masa kampanye itu tiba-tiba di paslon 1 sama 3 itu sudah mulai dia mengeluarkan statement bahwa pemilu ini curang. Pemilu ini pasti akan dicurangi. Ya, gitu. Ini sesuatu yang kontraproduktif. Walaupun saya nggak tahu juga alasannya kenapa dia memunculkan isu itu sebelum praktiknya terbukti, gitu, tertangkap. Gitu. Nah, itu paling tidak itu kan akan mendiskreditkan penyelenggara pemilu. Itu satu. Kemudian kedua, membangun pemahaman bahwa pemilu besok bukanlah pemilu yang baik. Gitu. Nah, ketika kita kejar, misalkan kita lakukan Vox Pop lah, teman-teman wartawan tuh melakukan peliputan Vox Pop tuh. Apakah Anda percaya bahwa pemilu akan jujur adil? Gimana ya? Gitu. Banyak sekali yang mengatakan seperti itu. Dari mana, Mbak? Kok ragu? Kenapa? Banyak diberitain. Oh, artinya message-nya itu sampai ke masyarakat. Tapi ketika ditanya begini, Mbak, kalau misalkan Mbak memilih di antara 3 nama ini, siapa? Nah, dia bisa menyebutkan salah satu paslon. Nah, ini bentuk gejala macam apa sih kalau dilihat dari sisi tadi disebut marketing politik, sebuah politik. Statement yang mendiskreditkan bahwa pertarungan ini tidak akan fair, gitu. Sehat. Iya kan, narasi curang itu muncul sebagai bentuk kepanikan menurut saya. Karena begini, sasaran utama dari narasi curang itu kan ditujukan kepada orang atau kelompok orang atau institusi yang memegang kendali kekuasaan saat ini. Maka karena stakeholder yang terlibat dalam pemilu itu banyak, bukan hanya KPU dan Bawaslu dan DKPP, tapi juga ada pemerintah, ya tentu sasarannya ke sana. Tapi kan menjadi lucu kalau narasi curang itu muncul dari partai politik yang memegang kendali kekuasaan juga sebagai the ruling party. Jadi terkait dengan pertanyaan atau misalnya dugaan adanya intimidasi dan tekanan, ini siapa yang nekan kan? Ini kan masih kita cari karena semua poros merasa ada tekanan. Poros nomor 1 merasa ditekan, poros nomor 2 juga merasa ditekan, poros nomor 3 juga apalagi sama ditekan kan? Pertanyaannya siapa yang nekan kan gitu kira-kira. Nah, makanya kita sudah punya mekanisme hukum yang menyelesaikan bagaimana pelanggaran pemilu itu diselesaikan. Ya sudah, sekarang kalau ditemukan dugaan pelanggaran, tinggal dilaporkan saja kepada Bawaslu. Kalau Bawaslu tidak mau menindaklanjuti, ya kita juga punya mekanisme hukum berikutnya kan. Ya, narasi curang itu sekali lagi ya, ini bentuk kepanikan kalau menurut saya. Jadi tidak perlu diumbar sepanjang tidak ada bukti. Karena semuanya mengklaim ada intimidasi, ada tekanan kan. Kita masih positif thinking lah terhadap penyelenggara yang sudah bekerja ekstra, bekerja maksimal, meskipun di sana sini kita melihat masih ada potensi-potensi pelanggaran. Ya, indeks kerawanan pemilu yang disusun oleh Bawaslu itu kan hampir di semua daerah terjadi potensi titik rawan, karena hanya sekitar kurang lebih 10 daerah yang tidak ada titik rawan, tapi kan mayoritas ada dan bentuknya macam-macam. Nah, salah satunya misalnya ya kalau di pileg kan yang sering terjadi itu adalah ya selain money politik tentu pertarungan bukan hanya antar caleg lintas partai, tapi dalam satu partai kan. Saling robek atribut, saling menjelekkan di bawah itu juga sering terjadi kan. Jadi bukan berarti pemilu itu 100% tanpa kecurangan, tapi kita bekerja bagaimana meminimalisir seminimal mungkin terhadap kecurangan-kecurangan yang terjadi, supaya pilar-pilar penting penyelenggaraan pemilu yang berkualitas itu bisa kita dorong. Nah, kata kunci pentingnya memang asas netralitas penyelenggara. Kalau penyelenggara sudah berpihak, ya gimana mau netral kan gitu. Nah, tapi kan sejauh ini kita masih menaruh harapan kan. Karena kalau kita sudah tidak menaruh harapan terhadap KPU sebagai penyelenggara, terhadap siapa lagi kita menaruh harapan kan, itu pertanyaannya kan. Iya. Gitu. Kalau kayak kemarin himbauan dianggap tekanan tuh menurut Bang Yuzak seperti apa ya? Kayak kemarin ada
ada seorang sastrawan mau menyampaikan, Butet. ya Butet, sebut nama aja. Tapi dihimbau sama aparat. Kemudian itu dianggap sebagai tekanan. Itu apa namanya? Kira-kira objektif nggak atau sekedar baper aja kalau kayak gitu? Iya, tergantung sudut pandang penafsirannya kan. Iya. Kalau penafsirannya dikaitkan dengan arena pertarungan kekuasaan, pertarungan kelompok, ya tentu menjadi sangat subjektif. Himbauan kemudian ditafsirkan sebagai bentuk penekanan. Tapi kalau kita kembalikan dari fungsi dasar aparat misalnya untuk tetap mengontrol berjalannya pemilu secara aman, damai, ya sesuatu yang berpotensi menyebabkan gangguan dan stabilitas, ya itulah tugasnya aparat kan, kira-kira begitu kan. Nah, tapi kita berharap arena pertarungan elektoral 2024 ini bukan hanya menjadi arena pertarungan yang tadi hanya sekedar berbasis rent and office seeking, itu perburuan kekuasaan semata. Jadi memang harus mampu menghadirkan gagasan-gagasan dan program-program populisnya. Kalau perlu dalam bentuk yang konkret lagi, gitu loh, yang lebih konkret sesuai dengan ekspektasi masyarakat atau pemilih. Kan? Iya. Itulah kenapa saya masih ingat tuh waktu di forum UGM ya, Pak Ganjar itu ditanya langkah-langkahnya apa yang mau dilakukan terhadap isu ini. Kemudian ada pertanyaan tambahan lagi, follow up nih pertanyaan. Caranya gimana? Berarti kan itu butuh kekonkretan dari arah tersebut gitu. Nah ini juga menarik unik sekali karena semalam saya juga lihat di salah satu TV swasta ketika masyarakat itu di Vox Pop ditanya mengenai pendapat Anda tentang, kebetulan yang datang semalam itu Caimin sama Pak Mahfud gitu. Apa pendapat Anda tentang Caimin gitu? Apa pendapat Anda tentang Pak Mahfud gitu? Jawabannya itu adalah citra-citra yang melekat dalam kedua tokoh tersebut secara kasat mata, secara fisik gitu. Oh, Caimin tuh lucu. Oh, Pak Mahfud tuh tegas gitu. Tapi bukan bukan sesuatu yang kita bicarakan tadi. Bukan sesuatu gagasan, bukan sesuatu pengetahuan masyarakat tentang apa yang bisa dilakukan oleh tokoh-tokohnya. Padahal Pilpres ini kan tokoh sentrik ya, seperti yang Bang Yusuf sampaikan tadi. Ini masih masalah mungkin minus yang masih perlu ditingkatkan sekarang ya, Bang Yuzak ya, seperti itu. Ya, bergantung pada format dan desain forum-forum acara tersebut kan. Okay. Kan tentu setiap forum atau acara kan ada host, ada pemandunya. Kalau memang didesain arahnya hanya untuk sekedar mempreteli dalam tanda kutip profil atau personalia kandidat, ya pertanyaan-pertanyaannya hanya berhenti sampai situ kan, atau komentar-komentarnya sampai berhenti pada aspek-aspek personality kandidat. Tapi kalau dibuka ruang program apa sih yang Bapak tawarkan misalnya, terus contoh konkretnya itu seperti apa yang bisa kami lihat secara real terhadap permasalahan tadi, ya tentu akan lebih lebih baik lagi gitu loh. Nah, ini berarti nanti waktu debat Capres dan Cawapres bisa kita nantikan kan. Mereka sudah keliling Indonesia, ada yang ke Merauke, ada yang ke Tanah Merah, ada yang ke daerah lain gitu kan. Bagaimana nanti mereka bisa mengkomunikasikan ya gagasan tersebut terhadap permasalahan yang ada. Tapi saya pengen bertanya nih, kalau secara Abang nih sebagai akademisi nih, catatan kritisnya di ruang akademikus nih apa ini? Soal masing-masing paslon dan penyelenggaraan pemilu ini ada nggak sih yang? Ya, tentu yang paling menjadi keprihatinan kita kan betapa besarnya kos politik itu. Kita bisa bayangkan ya, dari 800.000 TPS, kalau biaya pemenangan Pilpres itu 1 TPS 1 juta, kita sudah bisa hitung berapa. Banyak. Apakah bisa digotong oleh calon presiden dan wakil presiden misalnya? Nah, inilah ruang yang memungkinkan terjadinya apa yang dikritik oleh
para kritikus barat tadi. Misalnya demokrasi kita sudah dibajak oleh kepentingan oligarki. Karena memang kos politiknya mahal. Dan itu bukan hanya fenomena yang khas pilpres. Di pileg juga sama kan. Betapa banyak orang yang naik kelas menjadi bandar politik, ya, kemudian memberikan subsidi atau dananya kepada caleg-caleg dengan kompensasi proyek-proyek pasca terpilih. Ya, ini yang kemudian membuka peluang bagi tumbuh suburnya praktek-praktek koruptif dalam pemerintahan. Karena efek dari sistem pemilu langsung yang memang mahal. Bukan berarti sistem pemilu langsung itu lebih jelek atau tidak baik, tapi karena penegakan hukum pemilunya yang belum optimal. Jadi meskipun praktek money politik banyak, sebetulnya kan di undang-undang sudah diatur rapi kan. Nah, kalau penegakan hukum pemilunya kuat, ya saya kira orang akan berpikir dua kali untuk melakukan money politik karena ancamannya pidana, penjara kan, gitu loh. Tapi kan selama ini kita lihat mekanisme penegakan hukumnya lemah, jadi orang nggak ada efek jera kan gitu. Jadi tantangan kita dalam penyelenggaraan pemilu dalam era demokrasi langsung memang salah satunya adalah biaya atau kos politik yang cukup tinggi. Jadi kalau misalkan ada komitmen dari kepolisian misalkan, saya akan perintahkan anak buah saya di semua wilayah jika ada praktik money politik itu diciduk langsung. Udah nggak mungkin, ya pelaksananya pasti tim sukses gitu. Tapi yang akan ditangkap adalah kandidatnya gitu. Itu seru kali ya? Ya, Kan butuh kerjasama yang kuat atau kolaborasi kan bukan hanya tugas Bawaslu kan, itu juga Sentra Gakumdu dan beberapa stakeholder juga terlibat. Tapi intinya adalah komitmen yang kuat, terutama dari para caleg untuk tidak melakukan serangan fajar atau money politik. Tapi kan berharap itu juga sulit kan, karena mereka berkepentingan untuk menang. Sementara untuk menarik hati pemilih, sebagaimana saya jelaskan tadi, transaksional, pola-pola transaksional itu masih cukup melekat kan. Ya belum tentu memang masyarakat ambil uangnya milih, tapi kebanyakan ambil uangnya milih kan. Tuh. Tapi ada satu, mungkin ini udah ngebudaya kali ya. Jadi udahlah biarin gitu kali ya. Komprominya terlalu tinggi. Ya itulah. Kalau tidak ada mekanisme penegakan hukum yang kuat, jadi tidak ada efek jera kan. Pemilu kita sudah mensepakati lah, pemilu kita sudah menggunakan model langsung ini sudah cukup baik karena menempatkan rakyat itu sebagai pemilik kedaulatan kan. Beda kalau kedaulatan itu diwakili oleh MPR ya kan, tidak secara langsung kan. Kita pernah punya pengalaman buruk soal itu ya. Nah, tinggal bagaimana pilar-pilar penting demokrasi itu diperkuat. Ya, misalnya penguatan pengawasan Bawaslu dan mekanisme penegakan hukumnya kan. Coba dalam satu dapil kalau semua caleg yang ada dalam satu dapil itu bersepakat, berkomitmen, tanda tangan di atas kertas, di atas materai untuk tidak melakukan politik uang, itu kan luar biasa kan. Tuh. Tapi apakah itu ada kan? Saya kira nggak ada kan itu. Ya, itu tantangan dan catatan kritis kita terbesar kan. Berarti kita membayangkan lahirnya ekosistem politik yang bersih dan sehat lah, itu tugas kita bersama kan gitu. Iya. Itu berarti Kang Jajang, transaksionalnya bukan transaksional serangan fajar. Transaksionalnya Anda punya masalah, saya punya solusi gitu kan, seperti itu ya, Pak. Dan tentunya juga ya kalau masalahnya nggak punya uang, solusinya ngasih uang dong. Oh iya, solusinya ngasih uang. Tapi bentar, ini sebenarnya dari berapa 18 parpol? Iya, 14. Yang masuk 18. 18. Dari 18 parpol, semuanya ikut pileg. Iya. Berarti masing-masing dapil itu punya kandidat, ya kan? Itu kemampuan finansial masing-masing kandidat itu relatif sama ya? Sekarang tuh. Ya kalau kita grade para caleg yang bertarung kan variatif. Ada caleg yang kategorinya serius bertarung dengan skema menang. Ada caleg yang grade-nya itu hanya melengkapi kuota supaya nggak bolong-bolong keterisian caleg di dapilnya itu. Ada caleg yang hanya coba-coba. Bahkan ada juga caleg yang motifnya rent seeking tadi kan. Siapa tahu ada dana segar dari atas negara kan, begitu, itu banyak gitu loh.
Nah, jadi kemampuan logistik antar caleg itu sudah pasti beda-beda sesuai dengan grade mereka yang bertarung kan. Dan Maka itu, kalau satu dapil itu katakanlah ada alokasi kursi 8, berarti 18 partai kali 8 kan petarungnya. Dari 8 caleg masing-masing partai itu memang yang bertarung nggak mungkin 8 semua. Paling hanya 1, 2, 3 yang serius ya. Karena kursi yang diperebutkan kan terbatas gitu. Nah, kita melihat kalau dalam pileg ya kalau kita compare ya antara partai-partai besar misalnya ada PDIP, Gerindra, Golkar. Nah, caleg-caleg yang relatif lebih banyak bertarung tuh biasanya memang teman-teman Golkar ya. Makanya tidak mengagetkan kalau misalnya suara Partai Gerindra lebih banyak, tapi perolehan kursi Golkarnya di DPR lebih banyak kan. Selain efek karena metode penghitungan kursi, ya karena lebih merata Partai Golkar kan. Oke. itu kalau ini kita tanya secara pribadi nih, abang kan pernah nyalek juga kan? Ya. Itu gimana perasaan abang waktu nyalek dulu tuh? Ya, saya karena aktivis nggak punya uang, ya tentu kan membayangkan saya bisa terpilih tanpa uang. Teori ideal itu saya uji di lapangan. Ya ternyata ketemu jawabannya, nggak bisa. Jadi tanpa perangkat logistik yang cukup, yang memadai, nggak akan bisa. Bahkan saya hanya menguji teori, saya punya uang nggak banyak waktu itu, 2014 kan, maju provinsi. Tapi dengan kurang lebih sekitar 250 sampai 300, perolehan suara saya tembus 13.776, saya masih ingat. Dapil mana tuh? Jawa Tengah 2. Nah, Jateng 2. kalau saya punya 1 miliar, sepanjang strateginya benar, berarti saya sudah bisa hitung suara saya. Iya kan? 3 kali lipatnya paling enggak kan? Iya. Nah, sudah cukup duduk menjadi anggota DPRD provinsi sepanjang strateginya Sama. benar. Nah, banyak caleg yang karena strateginya salah, duit habis banyak, suaranya zong, nggak ada. Iya. Ini karena strategi yang salah kan, gitu. Apalagi kalau kita melihat caleg kabupaten kota, itu luar biasa karena mereka yang berada di garda terdepan bersentuhan langsung dengan pemilih kan. Betul. Kalau caleg provinsi dan RI itu kan tinggal menumpangi saja, meskipun mereka juga punya basis di titik tertentu kan. Tapi arena pertarungan yang lebih gila lagi ada di DPRD kabupaten kota. Dan itu tingkat errornya memang sangat tinggi sekali. Kasarnya caleg tebar amplop 10.000 belum tentu yang telur jadi suara itu 10.000. Bahkan bisa seperempatnya. Ya kan? Tuh. Nah, itu realitas politik yang jamak dan hari ini masih terjadi kan. Nah, oleh karenanya ya memang berhasil atau tidaknya caleg salah satu variabel pentingnya tetap logistik. Jadi selain gagasan tanpa logistik tidak mungkin. Oh iya, kan tadi kita sudah bisa hitung satu TPS biaya pemenangan 1 juta kali sekitar 800.000 TPS seluruh Indonesia sudah berapa kan? Iya. Aturan main yang jelas, gagasan, logistik, jaringan plus komunikasi politik yang politik. penting kan? Itu banyak juga variabelnya. Ya, jadi gagasan bagus pun nggak cukup. Nggak cukup. Kalau dari sisi abang nih kan selain naikkan visi, pernah punya praksis di perpolitikan gitu tadi nyalek gitu. Iya. Terus juga konsultan nih kan. Nah, Ya. apa yang abang lihat nih masalah-masalah dari klien abang nih gitu kan. Para politisi ini ya, ada yang baru mengikuti, ada yang sudah established, incumbent gitu kan. Itu problem yang paling menonjol itu apa sih di antara mereka tuh? Mayoritas ketidakmampuan membaca psikologi pemilih. Nah, mayoritas itu sehingga ketika dia tidak mampu membaca atau memahami dengan baik karakter termasuk perilaku dan psikologi pemilih, treatment yang dia lakukan keliru atau salah kan. Misalnya bagaimana sih memanfaatkan masa kampanye yang relatif pendek, hanya 75 hari, itu kalau untuk caleg DPR RI kan nggak cukup kan. Kita sudah simulasi misalnya, start 28 November, kalau dia turun sosialisasi
Satu hari turun 3 titik, satu titik ketemu 200 orang, itu baru 600 orang satu hari. 1 bulan sudah bisa ketakar. 2 bulan masih jauh dari angka kebutuhan suara yang diharapkan untuk menang kan. Karena DPR RI paling nggak kan 50.000 ke atas lah harapannya kan. Meskipun dalam prakteknya ada yang cuma 20.000 jadi, 25.000 jadi gitu. Tergantung kasus per dapil. Tapi rata-rata kenapa persoalan yang muncul adalah ketidakmampuan membaca psikologi dan karakter pemilih. Nah, di sebagian dapil karakter pemilih itu sudah sangat vulgar sekali terkait dengan, ya kalau kita bahasakan wani piro lah kira-kira begitu. Itu udah jamak di beberapa dapil tertentu, malah lebih ekstrim sekali ya gitu. Nah, ini menjadi keprihatinan kita semua bagaimana mengubah mindset publik masyarakat agar pemilu itu tidak dijadikan ajang apa namanya ya, kompensasi material lah. Nah, tapi juga kita nggak bisa persalahkan rakyat karena seringkali politisi itu hanya memanfaatkan rakyat pada saat musim elektoral tiba. Begitu terpilih mereka lupa. Jadi ini kita harus fair mengatakan, tidak bisa kita menyalahkan rakyat sepenuhnya ya. Karena tadi komitmen yang kuat dari politisi untuk mengedepankan apa namanya kepentingan rakyat ini cenderung terabaikan. Apalagi kalau calegnya nggak jadi, udah pasti ditinggal rata-rata. Jarang sekali caleg yang jadi yang masih merawat basisnya. Paling nanti ya, kalau dia nyalek lagi baru didekati lagi, turun lagi. Nah, karena masyarakat sudah berada dalam suatu yang jengkel itu tadi, ya akhirnya ya sudah aji mumpung kan. Iya. Gitu. Wani piro lah kira-kira begitu. Jadi memang harus punya komitmen yang kuat dua-duanya kan. Perbaikan sistem, komitmen yang kuat plus penegakan hukum pemilu tadi yang harus kuat kan itu. Berarti politik jengkel itu menarik tuh ya. Karena rakyat tuh udah jengkel gitu. Tapi ya sistem yang berjalan seperti ini gitu ya. Sistem yang membuat jalannya seperti ini. Sistem seperti orang. Dua-duanya saya kira. Dua-duanya ya. Iya, itu dia. Kayaknya nggak terasa nih waktunya udah hampir 1 jam. Jadi kalau ada kuatbaca.com harus ada kuatdiskusi.com kan? Nah itu dia, kuatdiskusi.com, dan itu ruang-ruang diskusi itu perlu dibanyakin nih di masyarakat itu supaya masyarakat juga punya kesempatan yang lebih banyak untuk menyampaikan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka gagaskan terhadap calon-calon pemimpin yang nanti akan berkontestasi ya, Bang Yuzak ya, di arena Pilpres 2024. Tapi ada pertanyaan terakhir mungkin ya. Ada nggak sih contoh daerah yang money politiknya paling rendah? Menarik itu. Ya indeksnya kurang lebih sama ya. Apa yang terjadi di satu dapil dengan dapil yang lainnya sama. Tetapi karakter pemilih atau SDM yang ada di suatu daerah ini juga turut berpengaruh. Kalau mereka termasuk kelas menengah ke atas, kelompok well educated, itu tidak terlalu terpengaruh dengan sesuatu yang sifatnya transaksional karena mereka memilih berdasarkan profil calon kan. Tapi kalau grassroots akar rumput ya memang faktanya preferensi politik mereka lebih banyak didorong oleh motif kompensasi uang tadi. Tapi sekali lagi itu tidak bisa disalahkan karena memang konsekuensi logis dari biaya politik yang tinggi tadi kan. Jadi bukan hanya rakyat yang disalahkan, tapi juga karena tidak adanya komitmen yang kuat dari para caleg tadi. Saya ngebayangin gini, kalau untuk menguji teori itu, ya kita bikin aja liputan pakai pakai kamera nih. Satu kelompok masyarakat dengan background perumahan yang kumuh, misalkan responnya seperti apa, terus yang middle seperti apa, yang kelas atas seperti apa. Kan dilihat dari background tempat tinggal aja kan bisa merepresentasikan gitu. Jadi saya dari tadi tuh kepikiran tuh, saya mau bikin liputan dengan perbedaan kontras seperti itu dan responsif itu akan seperti apa gitu. Menarik kali ya bikin kayak gitu ya. Menarik. Itu seperti yang tadi Bang Yusuf sampaikan, upaya melihat psikologi pemilih.
kita bikin lah liputan itu habis ini. Siap. Ya makanya kan banyak caleg yang menerapkan strategi lebih baik mencari kantong-kantong suara yang murah meriah. Itu biasanya ada di kelompok grassroots kan. Kasarnya itu kira-kira dengan 1 liter 2 liter minyak jadi suara kan. Dibanding misalnya kampanye berbusa-busa di kelompok menengah ke atas. Dia sudah datang di situ kampanye berjam-jam. Begitu pemungutan suara mereka liburan nggak ke TPS, repot kan. Biarpun dikasih duit nggak mau juga, mereka udah kaya kan gitu. Iya. Ya. Ini juga menjadi strategi juga karena tadi ya. Dan rasional juga. Ya. Begini, ya. Oh jadi tersentak juga saya ya. Apa namanya? Ada kelakuan kayak gitu ya. Ya. Anyway, itulah Sobat Baca ya. Semoga apa namanya makin menambah pengetahuan Sobat Baca. Tapi yang pasti buat caleg-caleg nih apa penjelasan Bang Yusak ini sangat bermanfaat nih. Ya. Kalau mau menang ya beliau lah jagonya nih. Iya, tapi jangan lupa like, komen dan subscribe. kuatbaca.com di acara ini. Terima kasih. Ntar dulu. Terima kasih. Kalau orang mau akses Bang Yusak, aksesnya lewat mana, Bang? Oh iya, Bang. Yang paling gampang lewat Instagram aja. Instagramnya di sini ya? WhatsApp. Nanti ditulis di sini ya? Iya. Instagramnya ya? Oke, siap. Sekali lagi terima kasih, Bang Yusak. Siap, Mas. Terima kasih Mas Jajang ini. Ternyata satu alma mater ya kita. Iya. Luar biasa ini. Sama kayak ketua Mas Jajang. KPU. Ya, Mas Hasim ya. Oke, sampai ketemu lagi, Sobat Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dijawab sendiri.